Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil ummiyin asy-syuhada wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di salah satu rumah-rumahnya, dan merupakan sebuah anugerah yang sangat besar, karunia yang sangat besar, yang itu merupakan kebahagiaan seorang muslim. Dan ini merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya manakala dia di atas ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi telah katakan di dalam khutbatul hajah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nukilkan dari firman-Nya, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu." Dan barang siapa yang dia senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dan keberuntungan yang sangat besar ini tidak lain adalah merupakan gambaran dari kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika dia mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Maka seorang hamba dan seorang mukmin yang paling berbahagia di dunia sebelum dia berbahagia di akhirat nanti, yaitu manakala dia bisa menjadikan dirinya hanya mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang akan dirasakan dan diraih oleh seorang hamba ketika dia menjadi seorang hamba Allah yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Karena tadi sangat jelas, waman, dan siapa yuti'ir rasulah, mau mentaati Allah, waman yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mau mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu nabinya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza, maka dia adalah orang yang paling beruntung, fauzan 'azima, dengan keberuntungan yang sangat besar. Dan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, manakala kita bisa
diteguhkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul-Nya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang telah dikaruniakan mengenal Islam, maka kenikmatan yang sangat besar apabila dia bisa beragama Islam dan di atas petunjuk sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan dan Allah Subhanahu wa taala langgengkan kebahagiaan ini sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atasnya, sehingga Allah akan berikan kebahagiaan yang sesungguhnya nanti kala di akhirat. Amin. Ma'asyiral muslimin wa muslimah, jamaah yang berbahagia. Kemudian kita melanjutkan kembali masih di kitab pembahasan kita, yaitu dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari buah karya Al-Ustaz Yazid ibn Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Maka kita malam hari ini melanjutkan lagi masih di pembahasan bab agama Islam adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama kebenaran. Dan Islam adalah agama yang sempurna. Jadi agama Islam adalah agama yang hak, agama kebenaran. Maka kita masuk ke poin di mana bukti bahwasanya agama Islam merupakan agama kebenaran adalah agama Islam, agama yang sempurna. Jadi Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang sempurna dalam akidahnya dan juga syariatnya. Dan di antara bentuk kesempurnaan agama Islam adalah yang pertama, Islam memerintahkan untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja, dan melarang dari segala macam perbuatan kesyirikan. Karena sumber kebahagiaan adalah dengan tauhid, dan sumber kesengsaraan dan kebinasaan adalah kesyirikan. Maka Islam hanya memerintahkan umatnya, hambanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan melarang umatnya, melarang hamba-hambanya dari menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari perbuatan kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian di antara bentuk kesempurnaan agama Islam yang kedua, maka Islam memerintahkan untuk berbuat jujur. Islam memerintahkan untuk berbuat jujur. Maka agama yang sumbernya adalah kejujuran dan kebenaran hanyalah Islam. Karena apa? Kebenaran itu akan didapatkan dari apa? Kejujuran. Kejujuran akan membuahkan kebenaran. Dan melarang umatnya berkata dan bersikap bohong atau dusta. Karena apa? Karena dusta merupakan sumber dari segala macam kerusakan dan penyimpangan. Sumber dari segala macam kerusakan dan penyimpangan adalah perbuatan dusta, perbuatan bohong dan sikap bohong. Maka
Islam yang merupakan agama yang sempurna memerintahkan kepada kita untuk apa? Senantiasa berbuat jujur. Senantiasa berbuat jujur. Maka siapa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga dirinya di atas kejujuran, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran, sifat jujur itu menggiring dan mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan berpulang kepada apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sedangkan dusta ini akan menggiring seseorang kepada perbuatan keji. Maka seluruh perbuatan keji sumbernya adalah apa? Bohong dan dusta. Baik dia berbohong kepada sesama ataupun berbohong kepada Rabb-Nya. Maka apa? Kunci dari perbuatan keji adalah dusta dan bohong. Maka Islam melarang darinya, dari segala macam bentuk kedustaan. Kemudian maka tidak ada ceritanya dan tidak akan pernah kita temukan di dalam agama Islam ini di mana Islam itu memerintahkan sekecil apapun bentuk kedustaan dan kebohongan. Dan tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang isinya itu mengajarkan tentang apa? Kedustaan dan kebohongan. Tidak ada. Maka agama Islam adalah agama kejujuran, agama kebenaran, dan melarang hambanya, umatnya dari berbuat apa? Dusta dan bohong. Kemudian di antara bentuk kesempurnaan agama Islam yang ketiga, agama Islam atau Islam memerintahkan untuk berbuat adil. Agama Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang dari sikap zalim. Karena adil merupakan lawan dari kezaliman. Maka Islam memerintahkan untuk berbuat perkara yang sumbernya, dasarnya adalah keadilan. Maka kalau di dalam landasan dasar negara kita Pancasila yang bunyinya keadilan apa? Sila keberapa? Sila ke-5, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Maka ini sumbernya dari mana? Dari Islam. dari Islam. Karena sumber keadilan pulangnya ke dalam Islam dan diambil dari Islam. Karena agama yang isinya adalah mengajarkan keadilan adalah agama Islam. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, maka agama Islam adalah mengajarkan tentang keadilan dan menyeru umatnya untuk senantiasa berbuat apa? Dan bersikap adil dan melarang dari segala macam bentuk kezaliman. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala katakan, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah haramkan bagi diriku dari berbuat zalim. Jadi kita tidak boleh menyandarkan sifat zalim itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala atau
salah satu bentuk dari bagian dari Allah Subhanahu wa taala adalah wahyunya. Dan wahyu itu tergambarkan di dalam agama Islam ini, yaitu berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka berarti di dalam agama Islam ini tidak ada sedikit pun ajaran perintah yang mengajarkan untuk berbuat zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah haramkan untuk diriku dari sikap dan sifat berbuat zalim. Yang kemudian Allah lanjutkan di dalam hadis tersebut, faja'altuhu bainakum, maka aku jadikan kedzaliman ini, sifat zalim ini di antara kalian itu pun haram. Faja'altuhu bainakum muharrama, maka aku pun telah jadikan sifat zalim ini terlarang bagi kalian. Maka agama ini adalah agama yang melarang dari segala macam tindakan kedzaliman. Maka tidak pernah dan tidak ada di dalam agama Islam ini ada tentang ajaran tentang kedzaliman. Maka fala tadzalamu, maka janganlah sekali-kali kalian saling berbuat zalim. Masya Allah. Berarti isi ajaran dan syariat Islam ini semuanya itu adalah ajaran tentang keadilan. Kalau kita teriak-teriak tentang keadilan, maka yang pertama kali menyerukan dan mengajarkan tentang keadilan adalah Islam, bukan yang lain. Maka kalau kita kembali kepada agama ini dan kita mau menerapkan apa yang ada dalam agama ini, maka akan tercipta itu keadilan yang sesungguhnya. Maka tidak ada sebuah negeri dan tidak ada sebuah tempat di muka bumi ini ketika mereka menegakkan agama Islam, melainkan di sana akan tersebar keadilan. Ini yang ketiga. Jadi karena semua sepakat, semua manusia sepakat, yang namanya kedzaliman itu tidak akan pernah diterima di seluruh bumi, di seluruh makhluknya. Semua makhluk kalau ditanya tentang kedzaliman, maka mereka semuanya akan sepakat berkata tidak mau dan tidak akan terima. Makanya di antara bentuk kesempurnaan Islam, maka Islam melarang dari seluruh tindakan dan perbuatan kedzaliman. Dan berarti lawannya adalah Islam adalah agama yang mengajarkan tentang keadilan. Maka prinsip dan kaidah tentang keadilan ini semuanya ada di dalam agama ini. Maka kalau ingin menegakkan keadilan, maka caranya gimana? Kembali kepada agama Islam. Kalau kita mau menegakkan keadilan dan masih belum menegakkan Islam, maka tidak akan pernah sempurna itu yang namanya keadilan. Ini berarti konsepnya seperti itu. Karena agama yang sempurna adalah agama yang mengajarkan keadilan, dan itu merupakan sifat dan ciri dari agama Islam ini. Maka kalau ingin tegakkan keadilan di muka bumi ini, hanya satu-satunya cara dengan menegakkan agama Islam. Maka kalau kita mau terapkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita, dan untuk kaum muslimin di seluruh dunia, maka hanya satu cara, kembali kepada agama Islam. Maka di sana akan tercipta keadilan yang
akan bisa diterima oleh seluruh makhluk. Kemudian di antara bentuk kesempurnaan agama Islam yang keempat, yaitu agama Islam memerintahkan untuk bersikap amanah. Tuh, ini kalau berbicara amanah, maka ajaran tentang amanah, syariah tentang amanah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan konsepnya yang paling sempurna adalah agama Islam. Penjelasan yang paling sempurna tentang amanah hanya ada dalam agama Islam. Maka apa? Islam memerintahkan untuk bersikap amanah dan melarang dari sikap khianat. Melarang dari sikap khianat. Ini Islam. Adapun kalau ada dari orang Islam atau kaum muslimin yang mereka berbuat khianat, maka ini lain ceritanya. Karena apa? Kita tidak bisa kiaskan dan kita tidak bisa setarakan, sejajarkan antara orang yang beragama Islam dengan agama Islam. Karena agama Islam dibangun di atas kesempurnaan. Adapun orang yang beragama Islam, maka di sini mereka ketika dia menjalankan syariat Islam, maka dia akan menjadi sempurna. Namun ketika dia belum bisa menjalankan syariat Islam tersebut, belum bisa menegakkan Islam dalam dirinya tersebut, maka ya akan terjadi banyak kekurangan. Maka yang menjadi pertimbangannya, yang menjadi tolak ukurnya adalah syariat Islam itu sendiri, agama Islam itu sendiri. Adapun individu, orang-orang yang beragama Islam, maka sekali lagi kita tidak bisa jadikan ukuran standar. Karena kita sebagai seorang hamba masih banyak kekurangan. Kita yang berusaha untuk menjalankan dan menegakkan agama Islam ini dalam diri kita, ya sekali lagi pasti akan masih banyak kekurangan di sana sini. Namun kembali, ketika kita membahas tentang kemuliaan dan ketinggian Islam, maka di antara ketinggian, di antara bentuk kemuliaan dan keagungan Islam, Islam mengajarkan sikap amanah. Maka konsep tentang amanah hanya ada di dalam agama Islam. Dan di dalam agama Islam tidak ada sedikit pun ajaran yang mengajarkan kita untuk bersikap khianat atau lawan dari amanah. Karena dengan sikap amanah merupakan sumber dari keamanan. Dengan sikap amanah akan tercipta keamanan. Sebaliknya, ketika yang tersebar adalah khianat, maka yang ada tidak aman. Yang ada saling curiga, yang ada saling bermusuhan. Tapi ketika tercipta amanah dan tersebar sifat amanah, dan itu hanya bisa tegak dengan agama Islam ini, maka di sanalah akan tercipta keamanan yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengharapkan amanah ini, atau kita mengharapkan keamanan di negeri kita, di kampung kita, maka salah satu usahanya adalah dengan senantiasa menebarkan Islam, dengan senantiasa kita menebarkan, mendakwahkan Islam ini. Maka tidak bisa tidak, agama Islam ini harus tetap tegak dengan dakwah yang hak. Kalau tidak, maka ya yang ada sebaliknya tadi. Di mana-mana khianat, di tempat manapun, di rumah, di
luar rumah, dimanapun tempat yang ada khianat. Karena apa? Hilang Islam dari tubuh kaum muslimin. Namun ketika kaum muslimin mau kembali menegakkan agamanya, maka akan tercipta itu keamanan, rasa amanah. Kemudian di antara bentuk kesempurnaan agama Islam yang berikutnya, yaitu yang kelima, di mana agama Islam memerintahkan untuk menepati janji. Memerintahkan hambanya, memerintahkan umatnya untuk menepati janji dan melarang dari apa? Lawan dari menepati janji apa? Ingkar janji. Masih ada kaitannya dengan amanah, tapi ini lebih apa? Ketika ada perjanjian. Ketika dia menjanjikan sesuatu, maka kewajiban dan Islam memerintahkan kita untuk apa? Menepatinya dan melarang dari mengingkarinya. Dan ini diantara salah satu pilar-pilar keamanan, pilar-pilar kebahagiaan di dalam diri, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat dan juga negara. Apabila tersebar itu menepati janji, kemudian amanah, maka sekali lagi ini merupakan apa? Sumber dari keamanan. Dan itu hanya bisa dengan ditegakkan agama Islam ini. Hanya bisa dengan tegaknya agama Islam. Maka ini kita tidak akan pernah dapati Islam itu di antara aturannya, baik dari Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, aturan atau ajaran yang mengajarkan kita untuk melanggar janji, untuk khianat. Maka tidak akan pernah kita dapatkan. Berarti kalau sampai terjadi khianat, kalau sampai terjadi ingkar janji, maka ini dari siapa? Bukan dari Islam, tapi dari individunya, dari pelakunya masing-masing. Maka tidak boleh kita pulangkan khianat dan kita sandarkan ingkar janji tadi itu kita kembalikan kepada Islam. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ada yang menisbahkan bahwasanya Islam itu agama khianat, agama yang mengajarkan ingkar janji, maka dia salah besar. Atau paling tidak minimal di sini dia masih belum memahami tentang agama Islam dan kesempurnaannya. Karena apa? Yang ingkar janji dan yang khianat adalah siapa? Tadi individunya, pelakunya, hambanya. Masya Allah. Kemudian di antara bentuk kesempurnaan agama Islam ini yang keenam, Islam memerintahkan untuk berbakti kepada ibu bapak, yaitu kepada kedua orang tua. Dan prinsip, kaidah, aturan yang mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua, Islam sangat sempurna. Dari A sampai Z semua ada dalam agama Islam. Dan Islam melarang dari berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Maka Islam senantiasa memperingatkan umatnya, memperingatkan kita dari apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Maka ketika ada sikap durhaka kepada kedua orang tua dari seorang muslim, maka bisa jadi di sini karena apa? Pertama karena dia masih kurang ilmunya,
Atau karena apa? Dia masih dikalahkan dengan hawa nafsunya. Sehingga apa? Muncul itu durhaka kepada kedua orang tua. Dan aturan ini, kalau kita berbicara dengan ini kan, kalau aturan itu masuknya ke apa? SOP, Standard Operational Procedure gitu ya. Maka Islam itu standar SOP tentang berbakti kepada kedua orang tua itu sangat sempurna. Tapi kalau buatan manusia, standar berbakti kepada kedua orang tua ini dikembalikan kepada manusia, maka yang ada akan terjadi tumpang tindih, bahkan apa? Tidak jelas. Misal, di negeri-negeri sebagian tetangga atau di negeri-negeri orang kufar, mereka menerapkan bahwasanya apa? Orang tua itu bisa dituntut anaknya. Orang tua bisa dituntut anaknya. Bahkan orang tua bisa dipenjarakan karena apa? Mukul anaknya. Subhanallah. Dalam Islam, tidak ada ceritanya anak menuntut orang tua gara-gara dipukul, bahkan dibunuh. Orang tua bunuh anaknya, di dalam Islam tidak ada. Itu kisos. Subhanallah. Ini kalau diserahkan kepada manusia apa? Gak mungkin muncul itu. Karena apa? Besarnya jasa orang tua yang tidak bisa apa? Ditandingi dengan kebaikan seorang anak sebesar apapun. Dan konsep ini, prinsip ini hanya ada di dalam agama Islam. Sampai seperti itu. Maka ajaran, aturan yang mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, Masya Allah, luar biasa. Hanya dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan apa? Fala taqul lahuma uff. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua itu, jangan pernah muncul dari seorang anak perkataan dua huruf, cuma dua huruf, a sama jadi itu tidak boleh. Dan ketika kita terucap kata ini, maka ini sudah masuk ke dalam uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Ini konsep mana, prinsip mana, agama mana yang mengajarkan seperti ini? Tidak ada. Hanya ada dalam agama Islam. Dan semua sepakat, manusia semua sepakat ketika seorang itu telah menjadi orang tua, kemudian ada anaknya mengatakan pasti ada rasa apa? Kecewa. Semua, baik yang muslim maupun yang kafir, kalau ditanya anaknya disuruh sesuatu kemudian apa? Diminta tolong sesuatu kemudian mengucapkan kalimat itu, cuman akan muncul rasa apa? Kecewa. Dan ini sebuah fitrah yang sesuai dengan fitrahnya manusia yang diajarkan oleh Islam. Masya Allah. Kemudian ini baru sampai 6. Ini sudah menggambarkan bagaimana kesempurnaan Islam. Ini kalau kita bahas yang di sini saja, ini baru sebagian. Ini yang disebutkan kurang lebih ada 12. Kemudian yang ke-7,
Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam yang menunjukkan ketinggiannya, kemuliaannya, keagungannya, maka Islam menjaga agama dan Islam mengharamkan seseorang keluar dari agama Islam. Di antara kesempurnaan Islam, maka Islam menjaga agama. Maksudnya apa? Islam mengharamkan dari menodai agama, mencela agama, dan Islam mengharamkan seseorang keluar dari agama Islam. Karena apa? Ketika seseorang itu telah keluar dari agamanya, keluar dari agama Islam atau murtad, maka akan ada pada dirinya seluruh macam kesengsaraan dan kebinasaan. Terkumpul padanya apa? Seluruh kesengsaraan dan kebinasaan. Oleh karenanya Islam apa? Mengharamkan dari keluar dari agama Islam. Dan kita atau Islam memerintahkan bagi kita untuk menjaga agamanya. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa membekali dirinya dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Membekali ilmu dan pemahaman yang benar. Karena apa? Dengan ilmu dan pemahaman yang benar tersebut, seseorang akan senantiasa terjaga agamanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, Islam menjaga jiwa. Islam menjaga jiwa. Berarti apa? Melarang untuk apa? Menghilangkan jiwa. Islam menjaga jiwa. Berarti Islam melarang untuk menghilangkan jiwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya pembunuhan dan penumpahan darah umat Islam. Allah Subhanahu wa taala haramkan pembunuhan dan penumpahan darah. Maka tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk mengizinkan dan memerintahkan pembunuhan dan penumpahan darah. Jadi Islam memelihara jiwa. Jadi Islam menjaga jiwa, Islam juga memelihara jiwa. Oleh karena itu Islam mengharamkan pembunuhan. Islam mengharamkan pembunuhan yang tidak hak atau secara tidak hak, secara yang tidak ditetapkan oleh Islam atau yang tidak ada ketetapan dalam Islam boleh membunuhnya. Dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seorang muslim secara tidak hak, dan secara tidak hak ini berarti selain apa? Yang pertama, selain ketika ada ketetapan hukum berupa qisas, selain dari ketetapan orang yang dia harus dibunuh karena dia murtad. Maka apa? Hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seorang muslim yang tidak hak tersebut adalah dihukum mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Karena jiwa dibalas dengan jiwa. Dan ini penjelasan lebih detailnya insyaallah nanti setelah
beberapa poin ini yang disebutkan. Kemudian poin yang ke-9 yang menjelaskan tentang keutamaan atau bentuk keutamaan agama Islam, maka Islam menjaga akal. Islam menjaga akal. Oleh karena itu Islam mengharamkan setiap perkara yang menjadikan sebab hilangnya akal. Islam mengharamkan setiap yang menyebabkan hilangnya akal, seperti yang memabukkan, misal khamar, narkoba, dan juga diantaranya di sini disebut rokok. Karena apa? Orang yang paling susah untuk diingatkan, orang yang paling susah untuk dinasihati diantaranya adalah apa? Perokok. Kalau jenengan ingatkan, dia diam apa enggak? Pasti ngomong dia. Kalau kita mengingatkan orang yang merokok, dia bukan diam, pasti yang ada dia akan menimpali, bahkan mungkin akan mencela dan yang lainnya, insyaallah. Jadi Islam sangat menjaga akal dan melarang dari segala macam bentuk perkara yang menghilangkan atau yang menjadi sebab hilangnya akal. Karena akal ini merupakan bentuk kemuliaan dan kesempurnaan seorang manusia. Oleh karena Islam menjaganya. Islam menjaganya, dan melarang dari apa saja yang menyebabkan hilangnya akal. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, di antara bentuk keagungan Islam, maka Islam menjaga harta. Islam menjaga harta. Karena maklum, kalau ada seseorang yang diambil hartanya tanpa seizinnya, pasti terima enggak? Ada enggak yang kalau hartanya diambil, harta itu 1.500 rupiah pun kalau tanpa izin, hatinya terima enggak? Pasti enggak terima. Apalagi sampai 100 atau sampai juta, sampai M, pasti enggak terima. Maka Islam menjaga harta. Bahkan bukan kaitannya ini saja. Kalau ada tindakan perusakan, merusak harta orang lain, maka pasti saudara kita tersebut dari kaum muslim pasti tidak akan pernah terima. Maka Islam mengajarkan kita untuk menjaga harta, dan Islam memerintahkan kita untuk menjaga harta. Oleh karena itu Islam mengajarkan amanah, kejujuran, dan menghargai orang-orang yang amanah. Bahkan Islam menjanjikan kehidupan bahagia dan surga kepada orang-orang yang menegakkan amanah, orang-orang yang menebarkan amanah. Karena kaitannya dengan menjaga harta, yaitu dengan amanah tadi. Maka Islam menjanjikan pahala yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang amanah, mereka akan diberikan keamanan, kebahagiaan. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kebahagiaan berupa surga. Dan Islam juga melarang yang namanya apa? Yang menghilangkan harta, berarti diantaranya apa?
mencuri, korupsi, atau yang semisalnya, maka Islam melarangnya. Bahkan mengancam pelakunya dengan hukuman potong tangan. Nah, bahkan mengancam pelakunya dengan apa? Hukuman potong tangan ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalangnya. Maka ketika telah ditetapkan dan diputuskan untuk potong tangan, maka ini hukuman bagi mereka yang melanggar ketetapan Islam dari menjaga harta. Kemudian yang ke-11, di antara bentuk keutamaan kemuliaan Islam, maka Islam menjaga nasab, menjaga keturunan. Karena apa? Nasab itu merupakan kebanggaan. Maka kalau nasabnya tidak jelas berarti apa? Ya, apa yang bisa dibanggakan? Dan merupakan fitrahnya manusia, dia senang dengan nasabnya. Gitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala haramkan itu perzinahan dan segala perangkat jalan-jalan yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Maka Islam sangat jauh dari mengajarkan kita tentang perzinahan. Bahkan Islam mengancam pelaku zina dengan apa? Dengan rajam. Ketika itu dari pelaku zina muhsan yang telah menikah, baik masih dalam keadaan pernikahannya atau sudah selesai, maksudnya cerai, tapi ketika setelah itu dia melakukan perzinahan, dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka akan ditegakkan hukum apa? Rajam. Islam melarang dari dan mengharamkan dari perbuatan zina. Kemudian yang terakhir di sini yang disebutkan, Islam menjaga kehormatan. Ini sempurna. Islam menjaga jiwa, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nasab. Kemudian yang terakhir, Islam menjaga kehormatan. Ini 5 prinsip dasar hubungan sesama manusia atau maqasidus syar'. Di antara tujuan utama Allah perintahkan Islam yaitu menjaga 5 hal ini. Di antaranya adalah yang terakhir ini adalah Islam menjaga kehormatan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hambanya menuduh orang-orang baik, menuduh orang baik-baik sebagai pezina atau dengan tuduhan-tuduhan lainnya yang merusak kehormatannya. Maka Allah memberikan hukuman bagi mereka yang dusta atas tuduhannya dengan apa? Dengan hukuman. Dengan hukuman. Atau haddul qadhf. Hukuman karena apa? Tuduhan yang dusta. Ini di antara bentuk-bentuk yang membuktikan dan menjelaskan kesempurnaan agama Islam ini. Maka Islam adalah agama yang mengajarkan tentang seluruh keutamaan dan kemuliaan. Maka tadi
kita masuk ke dalil-dalil bahwa Islam menjaga harta, Islam menjaga jiwa, harta dan kehormatan kaum muslimin. Dalil yang pertama yaitu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya atau seperti terlarangnya hari ini. Pada saat itu Nabi SAW sedang berada di Arafah atau sedang wukuf di Arafah. Berarti ketika Nabi SAW sedang melakukan haji, dan ini ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW katakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya dan terlarangnya hari ini. Kahormati yaumikum hadza, sebagaimana terlarangnya hari ini, sebagaimana haramnya hari ini, fi syahrikum hadza, pada bulan ini, fi baladikum hadza, di negeri ini. Kenapa? Hari itu hari Arafah. Hari Arafah merupakan hari yang diagungkan, hari yang dilarang, atau hari merupakan diantara rangkaian dari hari rayanya kaum muslimin. Wa fi syahrikum hadza, berarti bulan itu merupakan bulan apa? Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, dan juga negeri kalian ini, yaitu Makkah. Karena Allah jadikan Makkah di antara salah satu tempat yang Allah haramkan, yang Allah sucikan. Kemudian Nabi SAW katakan, liyuballighi syahidu al-ghaib, maka hendaknya yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka hendaknya yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maksudnya apa? Sesudah ini maka harta, darah, kehormatan tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh disia-siakan. Maksudnya berarti ketika ini sampai terjadi pelanggaran, maka Islam telah menetapkan hukumannya. Menetapkan hukumannya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la zawalud dunya, sungguh hilangnya, lenyapnya dunia, hilangnya dunia, ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala, min qatli rajulin muslimin, daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi
darahnya seorang muslim, kehormatannya seorang muslim, jiwa seorang muslim lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Ini bukan bumi saja ya. Kalau bumi itu kecil. Di dalam hadis ini disebutkan la zawalud dunya, sungguh hilangnya dunia, berarti bukan cuma bumi. Berarti kalau dikatakan dunia berarti maksudnya apa? Seluruh alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini hilang, hancur, maka itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan, kemuliaan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi bagi kita dan bagi siapa saja yang dia telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka hendaknya dia merasa mulia. Hendaknya dia merasa mulia dengan Islamnya. Karena apa? Dia menjadi orang yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keislamannya dan keimanannya. Maka di sini memberikan motivasi kepada kita semuanya agar kita senantiasa menjadi seorang muslim yang sesungguhnya dan memperbaiki diri kita agar kita menjadi apa? Seorang muslim yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain juga masih sama, hampir sama redaksinya, Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Buraidah. Kalau dari tadi yang pertama dari sahabat Abdullah ibn Amr, maka yang kedua dari sahabat Buraidah. Rasulullah SAW bersabda, qatlul mu'mini, terbunuhnya seorang muslim, a'zamu indallah, lebih berat dosanya di sisi Allah, lebih berat di sisi Allah min zawalid dunya, daripada lenyapnya, hilangnya dunia. Hampir sama redaksinya tapi apa dibalik, mirip. Dan ini menunjukkan betapa berharganya kehormatan seorang muslim dan kehormatan seorang mukmin. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, di mana darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Jadi kemuliaan darah seorang muslim lebih mulia dari Ka'bah yang sangat mulia. Ini mungkin beberapa yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Monggo barangkali Anda yang tanyakan. Nah, maka sebagai penutup pada pertemuan kali ini,
ketika kita mengharapkan kebahagiaan, ketika kita mengharapkan kemuliaan, ketika kita mengharapkan keamanan, ketenangan, maka kita hanya akan bisa dapatkan manakala kita kembali kepada agama Islam ini. Dan manakala kita menegakkan agama Islam ini sebagaimana yang diajarkan, sebagaimana yang disyariatkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan itu jalan kita akan bisa mendapatkan kemuliaan Islam ini. Dan kemuliaan kaum muslimin ini akan kembali didapatkan manakala kaum muslimin mau kembali menegakkan Islam, menegakkan agamanya sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.